Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga sehat-sehat semuanya, nggih. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Mengapa pohon atau tumbuhan lainnya itu bisa berdiri tegak? Itu kenapa? Itu karena pohon dan tumbuhan bisa berdiri tegak karena adanya akar yang menahannya, sehingga dia menjadi kokoh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan juga fungsi jaringan pada tumbuhan. Apa sih yang kita pelajari dari struktur dan juga fungsi jaringan tumbuhan? Sebelumnya kita membahas tentang transfer pasif dan juga transfer aktif. Kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang organ pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, organ vegetatif dan juga organ generatif. Ada totipotensi dan juga ada keunggulan kultur jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan organ pada tumbuhan? Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki tujuan atau peranan tertentu dalam tubuh. Organ pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan juga organ generatif. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang organ vegetatif. Organ vegetatif diantaranya itu ada akar. Akar itu merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap mineral dan air dari dalam tanah. Secara umum, itu akar itu terdiri dari tudung akar atau kaliptra, epidermis atau epibelum atau lapisan pilifer, korteks, endodermis, dan juga stele atau silinder pusat. Itu ada gambar tentang perbedaan akar monokotil dan juga dikotil. Perbedaannya yaitu kalau akar monokotil itu memiliki parenkim sentral, tidak memiliki kambium, xilem primer dan juga phloem primer terletak berselang-seling atau tipe radial. Sedangkan pada dikotil sendiri itu berarti tidak memiliki parenkim sentral, memiliki kambium di antara xilem dan juga phloem. Xilem primer itu terletak di pusat akar dan juga phloem primer itu terletak di luar xilem primer. Yang kedua yaitu ada batang. Batang itu merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Jadi kalian bisa melihat ya kalau batang itu berarti di atas permukaan tanah yang berfungsi sebagai menopang daun, bunga dan juga buah. Batang itu memiliki tiga bagian pokok, yaitu ada epidermis, korteks, stele atau silinder pusat. Itu ada perbedaan gambar tentang batang monokotil dan juga dikotil. Perbedaannya yaitu pada batang monokotil, batas antara korteks dan juga stele itu kurang jelas. Antara xilem dan juga phloem itu tidak ada kambium atau tipe kolateral tertutup. Sedangkan pada batang dikotil itu berarti batas antara korteks dan juga stele itu jelas ya. Antara phloem dan juga xilem itu terdapat kambium tipe kolateral terbuka. Yang ketiga itu ada daun. Daun itu merupakan salah satu organ tumbuhan yang berperan sebagai pabrik pengolah makanan bagi sebagian besar tumbuhan. Secara umum itu daun tersusun dari ada epidermis, mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan juga jaringan sektori. Itu sudah ditunjukkan tentang daun monokotil dan juga dikotil. Itu ada perbedaannya ya. Kalau pada daun monokotil itu tidak memiliki jaringan parenkim palisade, tetapi tersusun dari sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya itu seragam. Kalau pada daun dikotil itu berarti memiliki jaringan parenkim palisade pada sisi atas dari bagian atas daun. Kita bahas selanjutnya yaitu tentang organ generatif. Itu ada yang pertama ada bunga ya. Bunga itu merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga yang sempurna itu adalah bunga yang memiliki putik dan juga benang sari atau alat reproduksi. Berarti kalau tidak memiliki salah satu dari putik dan juga benang sari berarti dinamakan dengan bunga yang tidak sempurna karena tidak bisa bereproduksi. Kalau bunga lengkap itu adalah
bunga yang memiliki alat reproduksi dan juga perhiasan bunga seperti kelopak dan juga mahkota. Itu ada gambar tentang potongan membujur, putik, benang sari, dan juga kepala sari. Bisa dilihat dan difahami sendiri ya. Kita bahas yang kedua, yaitu ada buah. Buah itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Jadi sebelum jadi buah itu berarti ada bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buah atau perikarpium, buah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada buah kering pecah, misalnya famili Fabaceae dan juga kedelai. Kemudian ada buah kering yang tidak pecah, misalnya padi dan juga jagung, dan buah berdaging, misalnya buah persik atau peach, jeruk dan juga mentimun. Itu ada gambar tentang kedelai. Jadi kalau buah kedelai itu kering atau udah garing bahasa Jawanya ya, itu berarti itu akan pecah. Kemudian kalau buah kering yang tidak pecah itu ada padi. Walaupun padi itu dijemur di panas terik matahari tetapi tidak pecah karena yaitu buah kering yang tidak dapat pecah. Kemudian ada buah berdaging, jadi buah persik. Selanjutnya ada biji. Biji itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji atau testa merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Selanjutnya ada sifat totipotensi dan juga kultur jaringan. Apa itu sih totipotensi? Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Pada tahun 1969 itu ada Stewart itu mengadakan eksperimen dengan cara mengambil satu sel ampel wortel kemudian menumbuhkan menjadi baru. Itu berarti menumbuhkan menjadi tanaman baru atau tumbuhan baru ya. Teknik ini itu dikenal dengan nama kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri itu merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti ada jaringan akar, batang, daun, dan juga ada mata tunas. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon secara aseptik atau steril. Dalam wadah yang tertutup tembus cahaya, misalnya itu ada botol-botol kaca pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Jenis dari kultur jaringan itu berdasarkan jenis eksplan ya. Itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada meristem kultur atau teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua ada polen atau antarkultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Yang ketiga ada protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Yang keempat itu ada kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Yang kelima ada somatic course atau silangan dari protoplasma, yaitu penyilangan 2 macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan sehingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Teknik kultur jaringan atau mikropropagasi. Kebanyakan tanaman dengan kultur jaringan itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu ada sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi itu adalah segala kegiatan pada kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar airflow cabinet dengan menggunakan alat-alat yang steril. Kemudian yang kedua ada pembuatan media. Komposisi media yang digunakan bergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Media yang digunakan biasanya itu berupa terdiri dari garam mineral, vitamin, hormon, bahan tambahan seperti agar-agar dan juga gula.
Yang ketiga yaitu ada inisiasi. Inisiasi itu merupakan pengambilan eksplan dari kegiatan tanaman yang akan dikultur. Bagian tanaman yang sering digunakan adalah bagian tunas. Kemudian yang keempat ada multiplikasi. Multiplikasi sendiri itu merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar airflow kabinet untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan pada eksplan. Yang kelima itu ada pengakaran. Pengakaran sendiri itu merupakan fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai adanya proses kultur jaringan dilakukan mulai dengan baik. Yang keenam itu ada aklimatisasi. Aklimatisasi itu merupakan kegiatan pemindahan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan itu dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup itu digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Karena hasil bibit dari kultur jaringan itu sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan juga udara luar. Contoh dari totipotensi itu ada wortel ya. Pertama itu ada satu batang wortel, kemudian dipotong-potong sehingga potongan itu melintang. Kemudian ada area pengambilan sel. Sel itu dimasukkan ke dalam cawan petri. Kemudian setelah beberapa hari itu akan muncul kalus. Kemudian dipindahkan ke medium pertumbuhan. Akar akan tumbuh dalam waktu 4-8 minggu ya. Kemudian setelah itu dipindahkan lagi ke medium tanah. Kemudian wortel akan tumbuh dengan dewasa. Keunggulan dari pembibitan dengan teknik kultur jaringan itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Jadi itu anaknya itu sama dengan induknya ya. Kemudian ada tidak membutuhkan tempat yang luas. Jadi bisa walaupun di tempat yang sangat sempit itu bisa menggunakan dengan teknik kultur jaringan dan tidak harus di tempat yang luas. Ada kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin karena adanya ada hormon gitu-gitu pokoknya ya. Ada bibit yang dihasilkan itu seragam karena induknya sama, jadi kan bibitnya jadi sama atau seragam. Yang kelima itu ada bibit akan cepat pertumbuhannya. Terus yang keenam ada mengadakan bibit tidak bergantung pada musim. Jadi kalau pembibitan itu tergantung pada musim atau musim penghujan atau musim kemarau itu tidak perlu, karena kalau dalam kultur jaringan itu sangat tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir ada dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan bibit dalam jumlah yang banyak. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian belum memahami atau masih bingung bisa bertanya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.